Oke, beberapa menit yang lalu kita sudah tahu dari mana nilai sin A dan cos A itu berasal ya. Nah, di sini saya akan membahas rumus-rumus dasar trigonometri atau sifat-sifat dasar trigonometri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sin A dan cos A itu membentuk segitiga siku-siku ya secara geometri. Jadi, kita bisa terapkan rumus Pitagoras gitu. Di sini kita tahu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu pasti sama dengan 1. Nah, makanya kita mendapat rumus pertama kita, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu pasti sama dengan 1. Nah, jadi di sini nilai A-nya bisa saya ubah-ubah. Jadi bagaimanapun saya mengubah nilai A-nya, jari-jari lingkarannya itu pasti tetap 1 gitu. Nih bisa dilihat di diagram yang saya buat dengan GeoGebra ya. Ini sama dengan 1 bagaimanapun A-nya. Oke. Nah, dari rumus pertama kita bisa mendapatkan rumus yang lainnya. Misalkan kita bagi kedua sisi dengan sin kuadrat A. Kita bagi sin kuadrat A. Ini juga kita bagi dengan sin kuadrat A. Oke. Nah, sin kuadrat A dibagi sin kuadrat A berarti hasilnya 1. Ditambah cos kuadrat A dibagi sin kuadrat A itu berarti kotanjen kuadrat A. Nah, ini sama dengan 1 per sin kuadrat A. Berarti kosekan kuadrat A. Nah, ini adalah rumus pertama yang kita dapat setelah rumus yang ini ya. Jadi ini rumus kedua maksudnya, oke? Nah, sebenarnya ini udah bisa, cuman saya suka bentuknya seperti ini. Jadi saya pindahkan kotanjen A ke ruas kiri, ruas kanan maksudnya. Jadi 1 sama dengan kosekan kuadrat A dikurang kotanjen A. Nah, ini biasanya bentuk yang lebih saya sukai gitu, tapi lagi-lagi tergantung situasi, emang bisa diubah-ubah bentuknya. Kemudian di sini alih-alih kita membagi dengan sin kuadrat A, kita bisa membagi dengan cos kuadrat A. Di sini saya hapus aja. Ini kita bagi dengan cos kuadrat A. Ini juga bagi dengan cos kuadrat A. Nah, sin kuadrat A dibagi cos kuadrat A itu jadinya tangen kuadrat A. Nah, kemudian ditambah cos kuadrat A dibagi cos kuadrat A. Berarti kan hasilnya 1 ya. Berarti ditambah 1. Ini sama dengan 1 per cos kuadrat A. Nah, 1 per cos kuadrat A itu sama dengan apa? Sama dengan sekan kan? Sekan kuadrat A berarti. Nah, di sini saya juga suka untuk memindahkan tangennya itu ke sebelah kanan. Jadi saya akan pindahkan 1 sama dengan sekan kuadrat A dikurang tangen kuadrat A. Oke, jadi di sini kita punya tiga identitas ya. Ini saya hapus aja karena udah nggak dipakai kan. Nah, berarti identitas yang pertama adalah identitas yang ini. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah yang ini. Ini yang kedua. 1 sama dengan kosekan A dikurangi kotanjen A. Kemudian yang ketiga itu adalah yang ini. 1 sama dengan sekan kuadrat A dikurang tan kuadrat A. Nah, saya pribadi untuk menghafal rumus yang kedua dan ketiga, ini caranya dengan melihat huruf pertamanya ya. Nah, jadi ini C pasangannya sama C. Kemudian yang sekan itu pasangannya sama tan. Juga sekan sama tan ini kalau dalam integral dia teman baik gitu. Jadi pasti akan nice dan gampang, ya kemungkinan besarnya gampang dan nice gitu. Jadi C pasangannya sama C, sekan pasangannya sama tan. Jadi sekan sama tan itu teman baik, kosekan sama kotanjen juga teman baik. Nah, untuk rumus yang pertama ini dapat dari Pitagoras. Saya yakin semuanya udah pada hafal dong rumus ini. Gampang banget. Oke.